Nah, baik ibu-ibu, udah lama Sia nggak baca kitab. Ini hari Sia baca kitab Durratun Nasihin pada halaman yang ke-131 pada majlis yang ke-36. Ini nerangin fi bayani dzimid dunya wa zawaliha. Ini menerangkan tentang dunia. Jadi ibu-ibu, ini bulan memang sudah diprediksi oleh para ahli ekonomi ya, bahwa tahun 2023 ini kita akan mengalami kesulitan untuk mencari nafkah. Jadi kata kasarnya mah uang itu sulit. Nah, maka oleh karena itu tetap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran. Nah, ini pada halaman yang ke-131 penulis Syekh Utsman Al-Khaybawi, beliau menuliskan dengan membawakan sebuah hadis, man asbaha, siapa orang yang bangun pagi-pagi, Bu. Jadi kita bangun tuh pagi-pagi. Wad dunya akbaru hammihi. Kemudian pas begitu kita bangun tidur, kita langsung ingat pada urusan kesusahan kita. Pas bangun tidur tuh Bu, langsung ya Allah, ini belum dibayar, itu belum dibayar. Ya Allah, ini itu, pokoknya begitu bangun tuh kita langsung ingat pada urusan dunia kita. Falaisa minallahi fi syai'in. Seakan-akan kita lupa bahwa ada hak Allah sebelum kita melaksanakan urusan dunia kita. Jadi ini pas begitu kita bangun, kemudian kita lupa, langsung mandi, langsung berangkat kerja. Kita lupa baca doa bangun tidur, bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lalu setelah itu kalau laki pergi dulu ke masjid, gitu ya. Ini enggak, saking ribet, saking pusing ngurusin urusan dunia. Begitu bangun tidur kan, begitu bangun nih kita ingat, ya Allah punya utang ke sana, punya utang ke sini, buru-buru mandi, buru-buru ini itu. Apalagi misalkan kita bangun agak kesiangan gitu ya, bangun tuh jam 5 misalkan. Kita mau nganterin sesuatu misalkan, kayak si bawang nih, jam habis subuh kan baru nganterin bawang ke pasar. Tiba-tiba kita kesiangan, kita malah ngeduluin nganterin bawang gitu ke pasar daripada sholat. Ini kebiasaan orang Singapura tuh. Bukan orang sini, Pak. Jadi ngeduluin urusan dunia daripada hak dia kepada Allah. Kasihan yang disebut-sebut mulu. Jadi sekali lagi, ketika seseorang bangun tidur, lah orang Singapura kan banyak, berarti difitnah semua dong manusia. Man asbaha wad dunya akbaru hammihi. Jadi intinya ya, bisa ibu-ibu pahami kan, ketika kita bangun tidur, kemudian udah langsung ingat pada urusan kesusahan kita, urusan ekonomi. Berasa Allah tuh nggak punya hak ketika kita bangun tidur, langsung aja ke pasar, nganterin bawang dulu, baru pulang dari situ udah jam 6 kita sholat subuh. Gitu intinya. Nah, maka untuk orang yang seperti itu, wa alzamu qalbahu arba'a khisalin. Allah akan berikan 4 penyakit kepada dirinya. Jadi mudah-mudahan kita enggak begitu ya. Apa penyakit yang pertama? Al-ula hammun la yanqati'u anhu abadan. Yang pertama adalah bingung, susah yang tidak pernah menemui ujungnya selama-lamanya. Ya, yang pertama adalah al-ula hammun la yanqati'u anhu abadan. Bingung, susah yang tidak pernah menemui ujungnya. Jadi hidupnya tuh bingung aja udah terus. Ya, nggak berkesudahan bingungnya. Walaupun dia serba ada hidupnya, walaupun memang mobil, motor, rumah ada, tetapi bingung aja udah hidupnya. Kalau ditanya orang apa kabar, pusing banget ini dah, bayar ini bayar itu, gitu. Tuh ibu-ibu Singapura begitu, kebanyakan elah. Ya, itu aja tuh yang keluar tuh dari mulutnya.
Bukan dari emak, ini mah orang Singapura. Jadi kebanyakan pokoknya mah. Ya mending kalau malam nya ya nggak apa-apa. Ini kalau siang, emak tahu kan emak orang dulu nih jam yang ada di masjid dulu tuh kan jam yang gede yang pas jam 9, jam 10 tuh bunyi ya. Neng gitu ya. Tuh. Ntar kalau siang mah bunyinya jam 11 siang tuh neng. Tapi kalau malam bunyinya lain. Neng. Itu jam orang Singapura mah begitu mah. Kalau siang. Itu satu mah. Boa mah kita begitu merenang kita pas begitu bangun tidur si ini mah pribadi ya curhat. Bangun tidur tuh si suka mikirin langsung urusan dunia. Ya Allah, rumah belum dibayar kontrakannya. Tanggal 20 listrik belum dibayar. Air. Ya Allah. Bener ini mah kan curhat. Kalau punya cicilan mah sama bayaran berasa sebulan itu cepet banget. Lalu kemarin tanggal 20. Udah 20 lagi. Itu tuh langsung bingung mah. Maka apa kata Nabi di dalam kitab Nasoihul Ibad tadi saya cari-cari kemana ya kalau ngedadak suka pusing. Nah di dalam kitab Nasoihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menyebutkan man asbaha hazinan. Saya tandain dulu suka hilang. Siapa orang yang bangun pagi itu kayak tadi hazinan, bingung, susah dengan urusan dunianya, takut nggak kebayar, takut dia nggak punya uang. Maka kata Nabi, bukankah kalian tahu Nabi Musa alaihi salam ketika beliau dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun, itu bingungnya, susahnya lebih daripada bingung dan susah. Dikejar ribuan pasukan Fir'aun, kemudian Nabi Musa terpojok, nggak bisa lari kemana-mana, hanya lautan di depannya. Lalu Nabi Musa alaihi salam berdoa dengan satu doa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu harus hafal nih. Jadi kalau pagi-pagi wajar seorang kita makan wajar dan manusia biasa hidup di alam nyata, bingung susah mah udah biasa. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi setelahnya kita minta kepada Allah. Coba ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ntar saya tulis di grup, lama kalau ditulis. Ya, itu adalah doa Nabi Musa ketika apa? Ketika Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah harus bagaimana? Doanya itu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Allah menyuruh kepada Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, maka lautan jadi terbelah. Nah gitu. Jadi kalau ibu-ibu pagi-pagi bingung dan susah, baca doa itu. Allahumma lakal hamdu. Allahumma ya Allah lakal hamdu, segala puji untukmu. Wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepada Engkau kami bergantung. Wa antal musta'an, dan hanya Engkau lah yang bisa memberikan pertolongan. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya kekuatan kecuali atas kehendak-Mu. Gitu Bu. Siksak sekali deui. Barengan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Allahumma lakal, ayo. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada yang nanya itu ada doa siapa? Itu doa Nabi Musa alaihi salam ketika membelah lautan. Ya mudah-mudahan ya namanya berdoa memang tidak serta-merta langsung kesusahan kebingungan kita terpecah, tetapi setidaknya kita diberikan keringanan hati ketika kita menghadapi ujian. Nah itu Bu,
Itu tadi penyakit yang pertama apa? Hammun la yanqati'u anhu abadan. Bingung dan susah yang gak pernah menemui ujungnya. Bingung aja udah, susah aja udah terus. Hidupnya banyak ngeluh. Duh, gitu. Wasaniyatu yang kedua, syughlun la yatafarraqa minhu abadan. Syughlun, apa syughlun? Ishtighal. Sibuk, basik, sibuk, layan tafarroh yang gak pernah berhenti minhu darinya abadan selamanya. Sibuk aja terus hidupnya. Sibuk aja tuh kayak gimana? Misalkan kayak gini. Bu Yayan besok ngaji ya. Aduh, gimana ya besok kan ada acara ke terus gimana ya pulangnya siang. Pokoknya kalau diajak untuk bayi sibuk aja terus dari pagi sampai malam sibuk aja. Seakan gak ada waktu istirahat untuk dia. Jadi hidupnya tuh sibuk aja terus dengan urusan apa dunianya. Nah itu, jangan-jangan mak sibuk dengan cucian gosokan kalau pagi-pagi suka ngeluh mulu gitu ya mak ya. Gitu. Jadi sibuk di sini tuh gimana ya? Pokoknya hidupnya tuh nggak pernah kelihatan orang nyantai gitu. Pernah nggak coba kita misalkan kan ada orang yang hidupnya tuh kayak Bu Haji Ramli nyantai aja dia pagi-pagi udah pakai sepeda ke sono kemari. Nyuci sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Kalau bangun itu bingung apa yang boleh kerjain duluan. Itu Bu. Jadi ya mudah-mudahan kita jangan seperti itu ya Bu. Pokoknya bangun tidur wajar memang benar. Sama si A juga sama sama Tete kadang-kadang ya bangun tidur tuh udah mikirin ya Allah ya Rabbana. Baca makanya doa yang tadi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Ya memang kita juga punya kesibukan ya Bu Haji sehari-hari. Mohon maaf misalkan Bude harus kesini harus itu wajar. Tapi kan kita lihat Bude masih ada ngobrolnya, gitu kan? Masih ada nongkrongnya, masih ada ketawa ketiwi. Ini orang enggak sibuk aja udah dari bangun tidur sampai ke tidur lagi sibuk. Kadang-kadang untuk makan aja lupa. Gitu, Mas. Kemudian wasalitsatu, penyakit yang ketiga yang akan Allah berikan kepada orang yang tadi bangun tidur nggak ingat Allah gitu intinya. Fakrun la yablugha ghina abadan. Fakrun, fakir. Fakir itu apa? Bukan fakir miskin. Fakir itu ngerasa kekurangan, la yablugha ghina abadan, yang nggak pernah merasa cukup selama-lamanya. Kurang aja udah hidupnya. Kurang terus. Ya. Merasa kurang terus, nggak pernah ngerasa cukup. Kalau orang begitu bangun tidur itu nggak ingat Allah atau mengesampingkan Allah dengan tujuan yang lain. Nih kita nih kadang-kadang kita makan suka nyari jarum hilang kampak. Seneng ngelaksanain yang sunnah, yang wajib ditinggalin. Itu kita tuh kadang-kadang seperti itu. Ya sama. Si A juga ada manusia biasa, sama. Ya Allah ya Rabbana. Pantesan hidup teh bingung mulu. Ya tadi yang pertama. Pantesan hidup teh ngerasa sibuk mulu. Kadang-kadang kalau diajak ngaji ataupun kebaikan, rata-rata mungkin 75% orang Singapura, ibu-ibu Singapura 75% diajak ngaji itu udah langsung aja otomatis keluar 1001 macam alasan. Ya emang bukan muslim ya. Makanya ulang-ulang Singapura atau ulang mana ya. Kalau diajak ngaji itu tiba-tiba langsung cet aja alasan ada, set aja ada. Pokoknya ada aja. Kemudian penyakit yang keempat, warabi'atu amalun la yablugha minha abadan. Coba Fat artiin warabi'atu amalun. Ini pakai hamzah nih, amalun.
Amalun umi apa? La yablugha minha abadan. Amal, apa pakai alif, mim, lam. Tulul amal, amal. Panjang itu. Angan-angan. Betul. Iya, amal itu adalah angan, angan. Beda dengan ain. Kalau ain kan amal, itu perbuatan. Ini amal. Nah itu panjang angan-angan yang enggak apa tadi tuh? Mana nih lihat nih. Warabi'atu amalun la yablugha minha abadan. Berangan-angan terus. Berhalu terus. Yang enggak pernah la yablugha, yang enggak pernah kesampaian sampai kapanpun. Enggak kesampaian sampai kapanpun. Yang enggak mungkin kesampaian gitu ya Pak Ustaz. Bukan, ya berhayal, misalkan dia pengen ini, pengen itu, tapi nggak kesampaian ujungnya. Beda ya, antara wacana dengan rencana, beda. Kalau wacana nih, wacana tuh ya kayak ibu-ibu Singapura. Lihat di YouTube Aljabar, ke Aljabar yuk. Lihat Pancawati, ke Pancawati yuk. Lihat apalagi, ayo ke sana yuk. Tuh wacana tuh. Itu amal tuh. Amal tuh adalah angan-angan. Kalau rencana beda. Rencana itu adalah seperti nanti tanggal 8 insya Allah akan ke rumah Bu Haji Ramli di Karawang. Insya Allah minta DP 500. Nah sekarang minta sama ibu-ibu sekalian saya bilang yang mau ikut. Yang mau ikut, ayo mah DP-in. DP-in ya ada 10.000 atau berapa. Buat pengikat 500.000 katanya tanda jadi. Kan ongkosnya itu 1.800.000 ya? Nah, 1.800.000. Nah, kalau pesertanya kira-kira ada 19, kan udah jadi 1.900.000 ya. Kalau seorang 100 gitu. Nah itu mah rencana, bukan wacana. Kalau begitu mah boleh. Karena tanpa perencanaan yang matang, maka gagal maksudnya. Tapi ini wacana nih, yang disebut tulul amal tuh wacana. Jadi kalau ngelihat itu yuk, sono yuk. Ngebaso yuk, makan yuk. Itu wacana tuh. Gitu. Maka yang paling enak ketika ngumpul, makan yuk. Udah berangkat, tuh rencana baru. Kalau cuma ngomong, tuh wacana. Nah maka bagi ibu-ibu yang suka begitu, ibu-ibu Singapura, berarti pas bangun tidurnya lupa ingat Allah. Maka ibu sekali lagi ini mah ngingetin sama kita semua, termasuk sama diri pribadi si AA. Sekali lagi nih kata Nabi di dalam Syekh Utsman Al-Khaibawi membawakan sebuah hadis. Memang oleh para ulama hadis ini dipandang dhaif. Tetapi walaupun ini hadis dhaif, banyak hikmah yang harus kita petik. Man asbaha wad dunya akbaru hammihi. Siapa orang yang bangun tidur nggak ingat kepada Allah, langsung ngurusin urusan dunianya, serasa nggak punya hak, nggak ada hak Allah di dirinya. Apa hak Allah teh? Bangun tidur teh atuh setidaknya Bu Yoyon teh jangan langsung ngaburudug gawe se atuh. Diam dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Gitu. Hilangkan. Terus langsung kepikiran. Itu kalau langsung kepikiran baca doa tadi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu di kitab Nasaihul Ibad. Makanya para sahabat bertanya kepada Nabi, berarti para sahabat juga mengalami hal yang demikian ini. Para sahabat mengalami bingung dan susah ketika bangun pagi, misalkan mau ditagih utang, mau diambil uang kontrakan, kan begitu. Sama sih juga ada kontraktor. Gitu kan? Sama-sama kontraktor sama Umi. Ketika kita maksudnya mau diambil uang kontrakan, kan nih hari belum dapat pisan, ya Allah tuh bingung pasti. Tapi kata Nabi, ingatlah doa Nabi Musa tadi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca
Kalau bingung lagi ya udah, emang manusia mah enggak cuman bingung sama senang. Ya, itu Bu ya. Ini sedikit aja ngajinya. Tadi yang orang bangun terus langsung mengingat urusan dunia tanpa mengingat Allah. Kalau tadi misalkan begitu udah bangun, alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, langsung kepikiran urusan dunia kita, baca doanya. Cingsok, barengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Tuh, baca atau habis sholat pokoknya. Kalau lagi bingung, kalau nggak gitu-gitu aja kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan 4 penyakit. Yang pertama, hammun la yanqati'u anhu abadan, bingung, susah yang nggak pernah berakhir. Bingung aja udah, susah aja udah. Walaupun banyak uang, walaupun banyak harta, pokoknya bingung aja udah. Jadi nggak ada udahnya, terus aja bingung. Yang kedua, syughlun la yatafarragha minhu abadan, kesibukan yang nggak pernah ada udahnya, nggak nyantai-nyantai hidupnya, sibuk aja. Kayak emak, nggak mama ya, sekarang udah nyantai emak. Bukan gitu, emak udah seminggu nggak kesini-sini, jangan-jangan emak seminggu ini nyuci aja kali ya. Oh nggak nyuci-nyuci ya. Santai aja udah, pokoknya hidup mah. Nikmati hidup kita, Miza, Bu Yoyon, apalagi di akhir usia ya. Tadi si Acet dari jam 10 kagak dibaca-baca, Bu Yoyon udah kayak tembok aja di chat, diem aja. Kerdem, oh nggak tahu ya. Baru ketemu jadi bangku. Iya Bu Yoyon kayak tembok, Bu Yoyon di chat diem aja. Iya nggak ketemu, baru Ya. ngomong aja tadi baru ketemu ya Allah dari tadi. Nggak apa-apa. Sirian nggak ada, mau situ mau dihidupin dulu kan ketahuan di mana apanya. Yang ketiga, fakrun la yablugha ghina abadan. Penyakit yang ketiga, fakrun apa tadi? Kekurangan, ngerasa kekurangan aja terus. La yablugha ghina abadan, yang nggak pernah nemuin kecukupan, kurang aja udah hidupnya, kurang terus. Yang keempat, amalun la yablugha minha abadan, angan-angan, keinginan yang nggak pernah akan kesampaian, terus aja punya keinginan, abis ini ingin itu, terus aja nggak pernah ada ujungnya. Nah baik ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini tadinya saya mau bahas masalah sholat ya, karena tadi saya pesimis nggak pada datang kali ini, hujan, jadi akhirnya berbelok deh ke sini. Tapi nggak apa-apalah, ngaji mah yang mana aja ya mah, yang penting kita mah tugasnya adalah saling mengingatkan, kita mah tugasnya saling menasehati. Bukan kita nggak tahu, bukan kita belum tahu, dari dulu juga tahu, tetapi mudah-mudahan dengan si AA kembali bicarakan, mudah-mudahan ketika si AA bicara ya hidayahnya itu datang. Karena orang yang sudah tahu pun belum tentu melakukan. Karena hidayah itu kan dua, ada hidayah ilmu, misalkan nih Ustadz bilang ceramahnya gini, itu ngasih hidayah ilmu. Yang mahal itu adalah hidayah kemampuan, hidayah amal. Kalau Allah tidak memberikan hidayah amal, maka walau ngaji kemanapun juga nggak bakal ia lakukan apa yang ia tahu itu. Kalau hidayah ilmu oleh manusia, oleh Nabi zaman dulu, penerus para Nabi, para ulama, para ustadz tuh hidayah ilmu namanya, pengetahuan. Kalau hidayah amal itu mah urusan Allah. Nah maka mudah-mudahan ketika si AA bicara hidayah amal, hidayah ilmu, Allah berikan hidayah amalnya, hidayah kemampuannya. Itu mudah-mudahan ya ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk ibu-ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ya Allah, jangan Engkau lepaskan perlindungan-Mu kepada kami walau sekejap mata pun. Waslih lana fi sya'nina kullahu, dan ya Allah perbaikilah semua urusan kami. La ilaha illa anta, sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada sore hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau meridhoi dan memenuhi kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Umi Faijah ya, jauh-jauh dari mana sih? Kalimantan. Beliau menyaksikan. Ya, Umi, selamat sore. Juga buat Ibu Rosmayati Rosman, nih istrinya Pak siapa tuh? Anggrek 1 Diki ibunya. Iya, Bu Mul ya. Iya, betul. Ya, selamat sore Ibu. Kalau di rumah ayo main ke sini nih. Salam dari Emak. Wallahu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.